Amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala sahbihi ajma'in. Bab pasal yang ketiga, kita mengambil berkah daripada Habib Utsman ya Allah. Susunan perihal wajib sembahyang 5 waktu bermula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ujar Habib Utsman, as-salatu imanuddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din. Ini Rasulullah, sabda Rasulullah. Bermula bahwasanya sembahyang 5 waktu itu tiang agama. Maka barang siapa mendirikan sembahyang itu, maka telah ia mendirikan agama. Dan barang siapa meninggalkan sembahyang itu, maka telah ia merubuhkan agama. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taraka shalah amdan faqad kafara jiharan. Barang siapa aja Rasulullah meninggalkan sembahyang dengan sengaja, maka kafirlah ia dengan nyata. Jadi kafir nyata lah. Dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasibu bihil abdu yaumal qiyamah min amali salatuhu fa in salahat faqad aflaha wa anjaha wa in qasad faqad khaba wa khasira. Mula-mula diperiksa akan amal-amal si hamba di hari kiamat tadi itu apa? Yaitu ialah sembahyang. Maka jika sembahyangnya itu sempurna, maka telah beruntunglah ia dengan keterima yang lain-lain amal pula. Dan jika sembahyangnya itu kurang, maka rugilah ia dan sia-sialah lain-lain amal adanya. Jadi amunnya kita tuh amal bujur aja sugi semuanya kita amal ke masjidnya ya Allah 40 miliar. Jadi kalau masjid megah tapi nang amal tadi gak disembahyang kenapa? Sia-sia. Jadi bujur aja bah guru tebari orang nang amal itu 4 majelis di dalam situ juga. Abah guru tuh bujur tuh. Karena supaya amalnya diterima. Amunnya kada sembahyang kenapa? Biar triliun ya Allah. Tapi kada sembahyang sia-sia amal nang lainnya. Hayalah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hafidha ala sholati akramallahu taala bi khamsi khisalin yarfa'u anhu dayyikul ma'isyah wa adzabul qabri wa yu'tihi Allah kitabahu bi yaminihi wa yamuru ala sirati kal barqi wa yadkhulul jannah bi ghairi hisab. Barang siapa ujar Rasulullah memariakan sembahyang 5 waktu, artinya 5 waktu dikerjakan ujar Rasulullah maka dimuliakan oleh Allah Ta'ala dengan 5 perkara. Orang yang memelihara mengerjakan sembahyang 5 waktu dipeliharanya dong. Artinya sembahyang terus. Pertama dijauhkannya daripada kesiksaan rezeki. Artinya bila orang penyembahyang pasti Allah tuyuki terus rezekinya tadi. Nah, ditambahi terus rezekinya oleh Allah. Ya lah. Yang kedua daripada siksaan apa? Yang kedua tiada ia kena siksa kubur. Orang yang kada pernah meninggalkan sembahyang maka inya tidak dikenakan siksa kubur. Yang kedua lah untungnya orang. Yang ketiga di hari kiamat diberi kitab segala amalnya di tangan kanan. Sambut tangan kanan. Bila kitab di tangan kanan berarti selamat kita. Nuntung kaum nih kada pernah absen. Ya lah, kawan tuh kada pernah absennya berjamaah terus. Ya lah.
coba kada berjemaah sari ke orang bener jadi kaum ni harat dengan kadang dia enggak penting kaum harat. Yang keempat, berjalan ia di atas siratul mustaqim seperti kilat menyambar. Nah, sampai ke sebelah. Dan orang nang kada pernah meninggalkan sembahyang. Ini kuliah sembahyang, biar aja masuk neraka. Nah, jangan masuk neraka tapi bisa tahu. Ya Allah, menantang Allah Taala ya Allah. Nah, hati-hati benar. Bahaya. Jadi jangan dianggap enteng, ya lah. Nih. Dan kelima, dimasukkan di surga dengan tiada dihisab penyamannya. Masuk ke kamu. Nah, berjalan sampai. Kalau lambat benar berjalan enggak ada. Nah, sampai ke seberang dah. Buka pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam, marhaban, jadakhulul jannah, fil jannah, masukkan, oh, nyamannya lah. Wa maujar nabi man tahawana bis shalah akiba napa akabahullahu bi khamsi asyara uqubatan khamsun fid dunya wa salasun indal maut wa salasatun fi qabrihi wa salasatun inda khurujihi minal qabri. Barang siapa ya Rasulullah tinggal meninggalkan sembahyang dengan tiada uzur, kada uzur apa-apa, sakit gigi kada, sakit betis kada, kena aja gin sembahyang aja, akhirnya kada sembahyangnya. Apa kabar? Ujar sidin kada ada ujur, maka dibalas siksaan dia dengan 15 rupa siksaan. Diberi oleh Allah 15 siksaan. Leh orang nama meninggalkan sembahyang. Daripada ayat 5 dan apa di dalam dunia, dan yang ketiga ia lagi mati, dan yang ketiga lagi di dalam kubur, jadinya 15. Dan yang 3 waktu bangkitnya dari kubur ya Allah. Maka dengan makna hadis ini hingga akhirnya, adapun 5 rupa siksa yang di dalam dunia. Nih, siksa di dalam dunia dulu. Mula-mula daripada itu hilang berkah pada umurnya. Hilang berkah umurnya hingga setumat benar Tuhan sudah kada kerasaan umurnya selakas benar Tuhan. Nah, ini akibat meninggalkan sembahyang. Asa kada berkah hidup. Nah, kedua, diburuskan alamat orang yang soleh dari mukanya. Nah, ini nih diburiskan alamatnya, artinya kada maunya ke orang soleh itu hatinya kada tapi hendak beparak gini indah. Nih, yang kedua sudahlah. Yang ketiga, ajab di dunia. Nah, tiap-tiap amalnya yang soleh tiada diterima. Tiap-tiap amalnya yang soleh berbuat babaikan kada diterima Allah Ta'ala, akibat inya tadi meninggalkan sembah. Keempat, tiada dikabulkan doanya. Di dunia aja kan dikabulkan doanya. Nah, Allah ya piulan minta nah ini. Tapi kadang-kadang dibulkan Tuhan karena meninggalkan sembah. Kalimat tiada ia dapat bahagian daripada doa orang-orang yang soleh. Orang soleh mendoakan kita, orang dapatan beratan ini kada dapat karena meninggalkan sembah. Ini ajab di dunia, belum lagi ajab di akhirat. Nah, adapun yang 3 nih 5 di dunia. Adapun yang 3 daripada siksa itu 3 hendak mati, ketiga hendak mati. Maka pertama
pertama-tama ia mati hina dalam kehinaan karena meninggalkan sembahyang, menyempilkan sembahyang. Nah, matinya dalam kehinaan. Mati di mana? Di jamban kah? Pas waktu bahiran ya. Nah, ya Allah. Atau mati di tengah jalan pas menghidupi sepeda motor. Itu nah jadinya mengikuti sepeda motor karas kajung kajung karas ini 3 nang di dunia ya kalak. Ketiga anak mati, kedua mati dengan terlalu lapar. Nah, kelaparannya mati lapar. Ada kalau orang mati masih haus ya Allah. Nah ini nih lapar, berian sesuap masih aja makan ya Allah. Sepiring habis, 2 piring habis. Nah ini akibat orang nang meninggalkan sembahyang, menyepelekan sembahyang tadi. Nah, ujar Nabi, nang ketiga dengan terlalu dahaga. Nah, haus banarinya. Haus bari aku banyak diberi orang satitiknya loh. Lagi. Di dalam anak mati itu kehausan. Sekalipun dia dikasih minum sekalian air di dunia, maka tiada menghilangkan dahaganya. 2 drum sudah diberi orang kada sampai baus. Lawan gayung orang beri makan minumnya. Iya pulang. Nah segayung pulang, gayung gana. Sandrom beb ya beb. Ini akibat orang meninggal sembahyang. Ayo. Makanya dan dianggap karena sembahyang ini jadi kayak ini apa nah? Karena langsung ampunnya Allah Ta'ala. Nah, adapun yang di dalam kubur pulang pertama nih. Ini dalam kubur pulang. Pertama-tama daripada itu dicabut oleh kenapa kubur akan dia hingga bersalah-salah, berselang-seling. Jadi kita bersalang-salah tulang iga napa iganya ke napa tulang iganya. Nah di dalam kubur di kapitnya itu berselang-seling jurang nah. Nang di sini tak kasih ini, nang di sini tak kasih ini. Kayak itu habis pulang, mati pulang, hidup pulang. Ini orang akibat meninggalkan sembahyang. Nang kedua ini dalam kubur, napa? Nang kedua nyalahkan api di dalam kuburannya, maka ia berbalik-balik di dalam kubur. Di dalam kuburnya di atas bawah api siang dan malam. Nah, ini manusianya Nah, ini manusianya Nah, di bawahnya api. Nah, bulang bulik. Di dalam kuburnya, di dalam kubur model kayak iwak dipanggang. Nah, ayo meninggalkan sembahyang. Nah, meninggalkan sembahyang kada boleh menganggap sembahyang enteng-enteng. Ya oleh. Nang ketiga pulang, nang ketiga disiksa lagi dengan malaikat yang bernama Sujal Apra. 2 matanya malaikat itu daripada api dan segala kukunya daripada besi, menyala-nyala dan suaranya seperti halilintar berkata, ia telah diperintah, aku akan memukul engkau, menghilangkan sembahyang subuh. Nah, mulai sampai menjelang
sembayang nah, kukunya banyala, matanya banyala, nah kukunya daripada besi. Nah, aku diperintah mulai malam ini sampai subuh memukul ikam. Nah, dor, ayo. Kadanya nyamanan. Ayo. Coba ya anggap intem sembayang. Biarlah aku ada sembayang. Biarlah dipukuli malaikat. Coba ya. Ini Nabi madahakan. Bukan gua jujur ya bang. Nabi madahakan. Coba jangan dianggap enteng nih. Iyalah. Nah, maka matanya jajana bapi model kayak naga. No, kenapa lagi montongnya ini kira-kira bisa nyambur api juga? Sembahyang subuh hingga keluar matahari dan atas menghilangkan sembahyang zuhur hingga waktu asar, dan di atas menghilangkan sembahyang asar hingga maghrib, dan atas menghilangkan maghrib hingga isya, dan atas menghilangkan isya hingga fajar. Maka tiap-tiap sekali pukul itu terpendam ke bumi 70 hasta disiksa. 70 hasta 70 hasta disiksa. Itu hingga hari kiamat. Sampai hari kiamat pukul pulang dual sampai hari kiamat. Mulai hari ini dipendam, tinggalkan orang, mulai hari ini sampai hari kiamat dipukuli terus, kecuali ada hari tertentu nang kada disiksa oleh Allah. Ya Allah. Adapun siksaan di waktu bangkitnya daripada kubur, maka yaitu sangat dapat hisab dan dapat murka Tuhan. Setelahnya bangkit di hari kiamat kayak ini, lalu dihisab oleh Tuhan, dihisab dan dapat murka Tuhan pulang, dan masuk api neraka juga adanya. Maka lihatlah dan dengarlah hai anakku yang mendengar nasihatku. Nah, bagaimanalah halnya orang yang mentakhirkan sembahyang hingga keluar waktunya. Jangan sampai keluar waktunya. Begitu keras siksaan, maka apalagi orang yang lepas sembahyang atau cuma sebentar aja sembahyang, dan sementara tiada sembahyang dengan tiada ujur, maka bagaimanalah siksaannya dan bagaimana halnya. Maka biarlah engkau takut sungguh-sungguh adanya. Bujur-bujur takutan, jangan meninggalkan sembah. Nah, mudah-mudahan jadi Habib Usman nih, kenapa tujuannya menasihati kita supaya bujur-bujur kada meninggalkan sembahyang. Lawan orang meninggalkan sembahyang juga rezekinya kada diberi. Nah, mudah-mudahan kita diberikan hidayah oleh Allah, mudah-mudahan diampuni dosa kita, dosa ibu bapak kita, dosa orang-orang tua kita, dosa di keluarga kita, seluruh keluarga kita, seluruh dosa-dosa jiran-jiran kita, dosa-dosa orang muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat, dikabulkan semua hajat min hajat dunia dan akhirat. Hajat apapun mudah Allah dikabulkan dengan berkahnya Maulidin Nabi, dengan berkahnya bihaqi nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya karim wa pandai bi rahmatika ya Allah, manfa'na berkati ulumin nabi rabbi syakhina berkati la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.